Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Aneh, kenapa kakak senior Liu membuangnya? Tidak mudah baginya untuk mendapatkan koin ini. Hati Jiang Fan bergetar. Dia tiba-tiba mengerti perasaan Liu Qingxian. Bab 149, Lelang Paviliun Mekanisme Surgawi Bab 149. Liu Qingxian khawatir Jiang Fan mungkin tidak lulus penilaian murid. Jadi dia memberinya koin untuk membantunya meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Dia selalu peduli padanya dalam diam. Temukan kesempatan untuk membuatnya bahagia, pikirnya. Su Qiuning berkata dengan bingung, seharusnya tidak seperti ini. Koin jiwa bela diri, setiap tetua hanya mendapatkan satu setiap tahun. Kakak senior Liu melakukan banyak misi berbahaya dari Medicine Peak untuk mendapatkan koin dari guruku. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke Thorny Valley dan mengalami luka serius. Tuanku secara pribadi merawatnya selama beberapa hari dan berhasil menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa kehilangan kendali seperti itu? Apa? Pupil mata Jiang Fan mengecil. Dia terluka karena ini. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang itu. Baru saja melemparkan koin itu ke tanah dengan keras. Gelombang rasa bersalah yang besar menyerbu hatinya. Namun, perkataan Su Qiuning selanjutnya menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya dalam hati Jiang Fan. Dia mengerutkan kening, kami semua mengira dia ingin sekali meningkatkan kemampuannya agar tidak kalah dari Nang Mong Xiaoyun. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat bangga, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah. Tapi mengapa dia menyerahkan koinnya? Adik Jiang, apakah kamu tahu alasannya? Mendesis. Hati Jiang Fan serasa ditusuk belati dingin. Sakitnya luar biasa. Liu Qingxian sangat bangga. Dia tahu itu sejak pertemuan pertama mereka. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah dari siapapun. Itulah harga dirinya. Kebanggaan tertanam kuat di dalam tulangnya. Tetapi agar Jiang Fan mendapatkan sedikit kekuatan, dia mengesampingkan harga dirinya. Apa yang dilakukan Jiang Fan sebagai balasannya? Dia sama sekali tidak menghargai usahanya. Pada saat ini, Jiang Fan ingin menamparkan dirinya sendiri, dasar bodoh. Apa yang telah kau lakukan? Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia menggunakan teknik gerakannya dan segera mengejarnya. Dia akhirnya menyusulnya di depan guanya. Ketika Liu Qingxian menoleh dan melihat Jiang Fan telah menyusul, sekilas cahaya muncul di matanya yang memerah. Tetapi mengingat sikapnya sebelumnya, dia mengeraskan wajahnya dan mempercepat langkahnya menuju gua. Jiang Fan buru-buru menghalangi jalannya. Dengan wajah tegang, Liu Qingxian berkata dengan dingin, minggir. Jiang Fan yang tidak tahu bagaimana cara menghibur seorang gadis, menggaruk kepalanya dan berkata, kakak senior Su sudah menceritakan semuanya kepadaku. Terima kasih, kakak senior. Di sekte ini, selain Yuran dan Siling, hanya kakak senior yang memperlakukanku dengan paling baik. Mendengar ini, Liu Qingxian merasa semakin sedih. Air mata menggenang di matanya, bergetar dan hampir jatuh. Namun, dia menjadi lebih keras kepala, menggigit gigi putihnya sedikit, siapa yang memperlakukanmu dengan baik? Aku hanya tidak ingin akar spiritual tingkat 9 meninggalkan sekte awan hijau, itu saja. Jangan memanjakan diri sendiri. Jiang Fan merasa canggung. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan bola mata hijau dari binatang kristal putih, dan meletakkannya di tangan Liu Qingxian, ini untukmu, anggap saja ini sebagai ganti rugiku. Aku tidak menginginkannya. Liu Qingxian dengan tegas membuangnya. Ini adalah mata Raja Binatang Buas, artefak sihir kelas atas yang alami, ambillah. Jiang Fan bersikeras, lalu mengembalikannya ke tangannya. Liu Qingxian masih dengan tegas membuangnya, aku tidak menginginkannya. Ini juga disebut Gale Pearl, memakainya akan meningkatkan kecepatanmu secara signifikan. Jiang Fan menyodorkannya ke tangannya untuk terakhir kalinya. Liu Qingxian membuangnya lagi, dengan marah berkata, sudah ku bilang. Aku tidak menginginkannya. Kepala Jiang Fan terasa sakit, dia bergumam. Wanita yang marah itu bagaikan babi di tahun baru, Anda tidak bisa menahannya. Mendengar ini, mata Liu Qingxian terbelalak.
Dia merasa geli sekaligus marah. Apakah kamu mengatakan aku seekor babi? Dia mengepalkan tangan merah mudanya, ingin meninju wajahnya yang tampak tidak berbahaya itu. Jiang Fan menyeka wajahnya, merasa tidak berdaya. Mengapa begitu sulit untuk menyenangkan wanita? Baiklah, jika kau tidak menginginkannya, aku akan. Jiang Fan menarik kembali Gale Pearl. Dia mempertimbangkan apakah akan menjualnya atau memberikannya kepada orang lain. Namun Liu Qingxian dengan cepat merebutnya kembali, sambil mendengus, siapa bilang aku tidak menginginkannya. Meskipun wajahnya masih terlihat sedikit marah. Hatinya berseri-seri karena kegembiraan. Ini adalah hadiah dari Jiang Fan. Dia mengikatnya dengan seutas tali dan memakainya di lehernya. Meski manik-manik itu terlalu besar dan tidak terlalu menarik, hal itu tidak menghentikannya untuk menunjukkan senyum gembira. Kakak senior tidak marah lagi. Jiang Fan bingung. Beberapa saat yang lalu, dia tampak mustahil untuk dipuaskan. Sekarang, dia baik-baik saja sendirian. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Siapa bilang aku tidak marah? Liu Qingxian sengaja mengeraskan wajahnya. Jiang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengetahui dia sedang dalam suasana hati yang lebih baik. Namun, bantuan dari koin jiwa bela diri sangat membebaninya. Terutama karena Liu Qingxian akan berhadapan dengan Namong Xiaoyun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kakak senior, dalam pertandinganmu dengan Namong Xiaoyun, seberapa yakin kamu akan menang? Mendengar nama itu, Liu Qingxian mengerutkan kening, dasar bocah yang terlalu bergantung. Hanya karena aku menggagalkannya sekali, dia sudah menyimpan dendam selama setahun. Sekarang dia kembali memprovokasi lagi, tidak bisa menghindarinya. Melihat Liu Qingxian menghindar, jelas dia tidak percaya diri. Mengetahui Liu Qingxian telah berada di tingkat kesempurnaan lapisan ke-9 dari alam pembentukan pondasi, sebuah ide muncul dalam benak Jiang Fan. Inti iblis dari binatang kristal putih merupakan salah satu bahan utama untuk memurnikan pil roh alam formasi inti. Jika dia dapat mengumpulkan bahan utama lainnya, air pemurni mata air kuning, dia dapat memurnikan pil roh alam formasi inti. Bubuk pathway, seperti yang tersirat dalam namanya, tidak seperti pil roh alam pembentukan inti biasa. Ini adalah metode terobosan jalan pintas. Hanya sedikit yang berani mencobanya, tetapi tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada pil roh tradisional. Jiang Fan merenung, kakak senior, bisakah kamu menunda pertandingan sebentar? Beri aku waktu untuk melihat apakah aku bisa membantumu menerobos ke alam formasi inti. Menemukan air pemurni Yellow Springs bukanlah tugas mudah. Bahkan lebih sulit dalam waktu singkat, sehingga dia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Bantu aku menerobos ke alam formasi inti. Mata bersalju indah Liu Qingxian berbinar puas. Tampaknya Jiang Fan juga peduli padanya. Aku akan mencari tahu sendiri, kamu fokus saja pada kekuatanmu sendiri dan jangan biarkan Tang Tianlong memanfaatkanmu untuk membuatmu gagal. Dia menerima perhatiannya. Akan tetapi, bagaimana mungkin Jiang Fan yang hanya berada pada beberapa lapisan alam pendirian pondasi, dapat membantunya menerobos ke formasi inti? Pada saat ini, sosok berjubah hijau mendekat dengan anggun sambil memanggil dari kejauhan, adik, ayo berangkat. Itu Wang Chengjian. Tiba-tiba, dia menyadari kehadiran Jiang Fan dan sedikit mengernyit. Jiang Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu siap untuk penilaian murid? Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Aku punya rencana, kata Jiang Fan tanpa ekspresi. Wang Chengjian tidak dapat menemukan kesalahan dalam kata-katanya dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia menoleh ke Liu Qingxian, lelang keliling paviliun mekanisme surgawi telah tiba di kota awan hijau. Saya kenal dengan wakil presiden mereka, mari kita tanyakan apakah ada pil roh alam pembentukan inti dalam lelang ini. Ternyata, bukan hanya Jiang Fan. Wang Chengjian juga ingin membantu Liu Qingxian memenangkan duel yang akan datang. Liu Qingxian langsung tertarik, haruskah kita membawa beberapa hadiah untuk menunjukkan rasa hormat? Wang Chengjian melambaikan tangan dan tersenyum, tidak perlu bersikap sopan, daripada membawa hadiah, persiapkan beberapa harta langka untuk ditunjukkan padanya. Jika dia menyukainya dan mengizinkannya dilelang, dia akan senang sekali. Dan tentu saja, dia akan mengungkapkan informasi yang kami inginkan. Benar-benar.
Liu Qingxian mengalami kesulitan. Lelang keliling paviliun mekanisme surgawi hanya diadakan di paviliun tersebut. Mereka mengadakan pelelangan sepanjang tahun dalam yurisdiksi 9 sekte. Harta karun yang dilelang semuanya merupakan barang bermutu tinggi. Di mana dia bisa menemukan harta karun bermutu tinggi? Namun, Wang Chengjian menepuk dadanya, "Jangan khawatir, aku telah menyiapkan inti binatang dari alam pendirian fondasi kesempurnaan lapisan ke-9, hampir mencapai pembentukan inti." Wakil presiden itu pasti akan terkesan. Mendengar ini, Liu Qingxian merasa lega dan mengangguk dengan gembira, "Baiklah, ayo pergi." Mata Jiang Fan juga berbinar. Lelang paviliun mekanisme surgawi. Peluang menemukan Yellow Springs Purifying Water meningkat secara signifikan. Dia kebetulan memiliki banyak bahan dari White Crystal Beast yang bisa dijualnya. "Kakak senior, aku akan pergi bersamamu." Wang Chengjian mengerutkan kening dalam. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk berduaan dengan Liu Qingxian. Jiang Fan hanya harus ikut campur. Namun dia tidak bisa mengusirnya, jadi dia berkata, "Kamu bisa ikut dengan kami." Namun, wakil presiden tidak menyukai orang asing. "Aku tidak bisa mengajakmu menemuinya." Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. "Siapa yang butuh bantuanmu?" Inti iblis dari binatang alam pendirian fondasi kesempurnaan lapisan ke-9 bisa membuat wakil presiden itu terkesan. Tentunya material raja binatang miliknya sendiri dengan garis keturunan kaisar iblis. Tidak akan membuatnya acuh tak acuh. Bab 150, menilai harta karun. Green Cloud City, Plaza. Para staf balai lelang paviliun mekanisme surgawi sedang sibuk menyiapkan tempat lelang. Beberapa hari lagi mereka akan resmi menggelar lelang besar. Anggota inti rumah lelang sedang beristirahat di villa terdekat. "Saya Wang Chengjian dari Sekte Awan Hijau, dan saya telah menghubungi Wakil Presiden Su. Tolong beri saya akses." Para penjaga di dekat villa bertugas dengan ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat berharap untuk masuk. Wang Chengjian menyerahkan batu kristal kepada kapten penjaga di gerbang, dan yang terakhir akhirnya menunjukkan ekspresi sopan. Wakil Presiden Su sudah memberi instruksi. "Tuan Muda Wang, silakan masuk." Tiba-tiba, dia melihat dua orang lain di belakang Wang Chengjian. Alisnya berkerut, Wakil Presiden Su tidak menyebutkan bahwa akan ada yang lain. "Aku tidak berani membiarkan mereka lewat begitu saja." Wang Chengjian, yang tak berdaya, mengeluarkan beberapa batu kristal lagi dan berbisik, "Ini adalah putri dari Master Sekte Awan Hijau. Mohon bersabar." Setelah mengetahui identitas Liu Qingxian, kapten penjaga tidak lagi menghalangi mereka. Status seperti itu memberinya hak untuk bertemu Wakil Presiden Su. Kemudian dia menatap Jiang Fan, dan ini. Wang Chengjian menunjukkan sikap acuh tak acuh, seorang murid biasa. Kapten penjaga itu memaksakan otoritasnya, "Kalian berdua boleh masuk." Dia tidak bisa. Liu Qingxian sedikit mengernyit. Jiang Fan telah datang bersama mereka. Bagaimana mungkin mereka meninggalkannya sendirian di sini? "Adik Wang, bisakah kau memikirkan cara?" Dia memohon pada Wang Chengjian. Namun Jiang Fan menyela, "Kakak senior, silakan saja." Tidak apa-apa. Dia tidak menyangka Wakil Presiden Su begitu sulit ditemui. Tapi itu tidak masalah. Dia datang hari ini hanya untuk menanyakan terlebih dahulu tentang air pemurni Yellow Springs. Ketika pelelangan resmi terjadi, dia akan melihat lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk pergi. Akan tetapi, karena dia berada di kota Awan Hijau, sebaiknya dia mengunjungi berbagai toko yang menjual material surgawi dan harta duniawi. Barangkali dia dapat menemukan air pemurni Yellow Springs. Tak lama lagi, dia tiba di sebuah paviliun harta karun bernama Gedung Myriad Treasures. Spesialis dalam penjualan segala macam material surgawi dan harta duniawi, senjata surgawi, Del. Ini adalah bangunan harta karun paling mewah di Green Cloud City. Apa yang dimiliki toko lain, dimilikinya. Apa yang tidak mereka miliki, juga dimilikinya. Jika dia tidak bisa menemukan air pemurni Yellow Springs di sini, tidak perlu mencari di tempat lain. Namun setelah masuk, dia tiba-tiba bertemu Wen Hongyao. Pada saat ini, dia sedang dibujuk oleh seorang murid perempuan berpakaian paviliun mekanisme surgawi, sambil memegangi lengannya. "Bibi, tolong bantu aku."
Kalau aku tidak bisa menemukan harta karun yang bagus, Wakil Presiden Su akan menurunkan jabatanku. Wen Hongyao menghela napas, bukankah aku sudah mengajakmu berkeliling? Jika tidak ada harta yang baik, apa yang bisa saya lakukan? Apakah kau mengharapkan aku melelang tulang-tulangku yang tua di rumah pelelanganmu? Mengenai keponakannya, Wen Sengnan. Dia bersedia membantu, tetapi sayangnya, dia tidak punya sesuatu yang cukup berharga untuk dilelang di rumah lelang paviliun mekanisme surgawi. Dia mencoba menemukan satu atau dua barang di kota, tetapi tidak berhasil. Tepat saat itu, dia melihat Jiang Fan berjalan ke arahnya, dan wajahnya berseri-seri karena kasih sayang. Sebelum Jiang Fan sempat menyapanya, dia berkata dengan wajah berseri-seri, "Jiang, sungguh kebetulan." Wen Sengnan dengan penasaran mengamati Jiang Fan. Pemandangan yang aneh. Bibinya yang biasanya tegas bersikap begitu ramah kepada murid muda. Murid Jiang Fan memberi salam kepada tetua Wen. Jiang Fan dengan sopan menyapanya. Wen Hongyao semakin senang dengan Jiang Fan semakin dia menatapnya, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Apa yang membawamu ke sini?" Jiang Fan menjawab dengan jujur, "Saya sedang mencari berita tentang air pemurni mata air kuning." Wen Hongyao mengerutkan kening dan bergumam, "Itu barang langka, dan sangat sulit ditemukan." Mendadak, Wen Sengnan, di sampingnya, membelai dagunya dan berkata, "Kamu butuh air pemurni mata air kuning." Kebetulan sekali, lelang paviliun mekanisme surgawi yang akan datang memiliki satu botol. Apa? Jiang Fan tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menemukan berita tentang air pemurni Yellow Springs. Dan, gadis ini tahu. Wen Hongyao memperkenalkan, "Ini keponakanku, seorang pengawas di rumah lelang paviliun mekanisme surgawi." Jika dia bilang itu ada, maka itu pasti ada. Dia kemudian menambahkan, "Namun, air pemurni Yellow Springs sangat mahal. Apakah Anda punya cukup uang? Kalau tidak, aku bisa meminjamkannya padamu." Dia sangat menghargai bakat Jiang Fan dalam meramu obat. Wen Sengnan tercengang, "Bibi, jika seseorang telah menguasai tubuhmu, kedipkan saja." Bibinya yang pelit dan keras. Belum pernah memperlihatkan kebaikan seperti itu kepada keponakannya. Wen Hongyao melotot padanya dan berkata, "Jiang Fan adalah murid yang sangat cakap. Jika kamu punya setengah kemampuannya, kamu tidak akan meminta harta karun pada semua orang." Wen Sengnan terdiam. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi malah mendapat omelan. Merasa kesal, dia menatap Jiang Fan, "Benarkah? Tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan." Mulut Jiang Fan berkedut sedikit. Tanpa diduga terlibat dalam hal ini, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, "Penatua Wen terlalu memuji." Wen Sengnan mengerutkan bibirnya, berniat untuk melontarkan komentar sinis lebih lanjut. Tapi kemudian, sebuah gong dibunyikan di dalam paviliun Myriad Treasures. Para pelanggan di paviliun segera menjadi bersemangat, bahkan para seniman bela diri yang lewat pun berbondong-bondong masuk. Dalam sekejap mata, paviliun Myriad Treasures yang sebelumnya sepi, kini dipenuhi orang. Kalau saja tidak karena kehadiran kuat Penatua Wen yang menghalangi yang lain mendekat, mereka bertiga pasti sudah terpisahkan oleh kerumunan. "Bibi, apa yang terjadi?" tanya Wen Sengnan dengan heran. Wen Hongyao menghitung waktu dengan jarinya dan menyadari, setiap 10 hari, paviliun harta karun segudang menawarkan sejumlah bahan surgawi dan harta karun bumi, obat mujarab dengan harga khusus. Hari ini kebetulan adalah harinya. Kalian bisa melihat apakah ada yang kalian butuhkan. Jika ada, kalian bisa menghemat banyak uang. Benar-benar, Jiang Fan menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Namun, dia juga mengerti. Biasanya, barang yang ditawarkan khusus bersifat khusus atau bernilai kecil dan sulit dijual. Ada banyak jebakan di antara mereka. Dibutuhkan mata yang jeli untuk menemukan tawaran bagus. Wen Sengnan menyilangkan lengannya dan terkekeh, "Itu memang beruntung. Mengevaluasi nilai suatu barang adalah tugas saya." Dia melirik Jiang Fan. Berniat menunjukkan kemampuannya di hadapannya, dia berkata dengan percaya diri, "Adik laki-laki, jika kamu melihat sesuatu, aku akan membantumu mengevaluasinya." Jiang Fan tidak bisa menahan senyum kecut. Dia tidak ingin berburu barang murah. Namun pihak lain sudah menawarkan, jadi dia tidak bisa menolak kebaikannya, jadi dia berkata, "Terima kasih, kakak senior." Tak lama lagi,
4 pria kekar dari paviliun harta karun segudang membawa piring bundar besar selebar 3 zang dari aula belakang. Piring itu dipenuhi dengan berbagai macam benda yang menakjubkan. Sebagaimana dianalisis Jiang Fan, semuanya merupakan barang langka atau dinilai terlalu tinggi, barang yang tidak dapat dijual, atau obat mujarab yang hampir kedaluarsa, DCB. Begitu muncul, para seniman bela diri berebut untuk membelinya. Wen Sengnan mengamati dengan tenang, matanya tajam dan fokus. Tiba-tiba, dia meraih botol giok, matanya berbinar, pil pembentukan pondasi kelas menengah. Etengah harga, adik, kamu beruntung. Pil pembentuk fondasi kelas menengah itu langka. Dengan setengah harga, ini benar-benar murah. Jiang Fan melirik sekilas. Lalu, dengan ekspresi kosong, dia berkata kualitasnya terlalu buruk. Bahkan dengan diskon 30%, itu tetap rugi. Wen Hongyao terkejut. Dengan matanya, permukaan pil itu halus dan mengilap, serta cahaya spirit yang melimpah, tidak tampak kualitasnya buruk. Wen Sengnan terkejut. Dia tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu lebih tahu tentang pil, atau aku? Bab 151 Tawaran tak terduga. Pekerjaan sehari-hari kepala suku melibatkan evaluasi berbagai harta karun. Harta karun yang telah dilihatnya, belum lagi 10.000. Berjumlah sedikitnya 8-9.000. Untuk pil pembentukan pondasi tingkat menengah, dia telah menangani tidak kurang dari 100 pil. Dia dapat menilai kualitas secara akurat hanya dengan satu pandangan. Pil pembentukan yayasan kelas menengah saat ini memiliki wangi yang harum, warna yang cerah, dan tekstur halus serta mengilap. Sekali lihat, dan jelas kualitasnya sangat tinggi. Jiang Fan mengangkat bahu, pokoknya, aku tidak tertarik. Siapapun yang menginginkannya, silakan ambil saja. Pada saat ini, seorang seniman bela diri bermata satu juga memperhatikan barang itu dan mendesak, Nona, apakah Anda minum botol pil pembentukan pondasi ini atau tidak? Wen Sengnan melepaskan tangannya, dan pihak lain segera menerimanya. Dia kemudian membayar 100 batu kristal dan menyerahkannya di tempat. Haha, oke. Dengan kualitas setinggi itu, aku bisa menjualnya kembali seharga 200 batu kristal. Aku kaya. Dia memeriksa botol giok itu dengan penuh kepuasan. Wen Sengnan berbicara dengan nada mengejek, Bibi, apakah kamu melihat itu? Saya ingin menolongnya, tetapi dia bahkan tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya. Wen Hongyao memaafkan perilaku Jiang Fan, dia bukan seorang master jiwa, bagaimana dia bisa mengerti seluk-beluk pil? Lagi pula, kenapa kamu tidak membelikannya saja sekarang? Mengapa harus menyerahkannya pada orang lain? Wen Sengnan, yang entah kenapa menerima ceramah lagi, tampak ekspresi frustrasi di wajahnya. Dia membalas dengan nada menghina, dia bertingkah angkuh dan berkuasa, apa yang bisa aku lakukan? Pada saat ini, seniman bela diri bermata satu itu terkekeh dan mengumumkan, semuanya, saya menawarkan pil ini untuk dijual di tempat, siapa yang mau? Banyak seniman bela diri yang melemparkan pandangan iri. Pada setiap penjualan khusus, selalu ada beberapa orang yang beruntung seperti ini. Pil pendirian pondasi ini adalah salah satu item yang paling menguntungkan dalam acara ini. 150 batu kristal, dan itu milikmu. Seorang seniman bela diri yang membutuhkan pil pembentukan fondasi tingkat menengah tergoda. 150, baiklah, 150. Seniman bela diri bermata satu itu menghitung. Karena itu merupakan barang penjualan khusus, pasti ada beberapa cacatnya, sehingga sulit dijual seharga 200 batu kristal. 150 tampaknya agak rendah. Tetapi seperti kata pepatah, lebih baik 1 sen di tangan daripada 2 sen sebagai janji. 50 batu kristal yang sudah diperolehnya adalah miliknya. Terus memegangnya berarti ada risiko dirampok atau kehilangannya, risiko yang tidak mampu ia tanggung. Jadi dia setuju. Pertama, saya ingin memeriksa pilnya. Pihak lainnya meminta. Seniman bela diri bermata satu itu tertawa, jangan khawatir, meskipun aku, Liu He, hanya memiliki satu mata, itu lebih tajam dari 2 mata. Dia membuka botol giok itu di tempat dan menuangkan pil pembentukan fondasi tingkat menengah ke telapak tangannya. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, pil itu tiba-tiba terbelah menjadi 2 saat menyentuh tangannya. Semua seniman bela diri di tempat itu tercengang. Pilnya retak.
ini produk cacat. Hal ini disebabkan pada tahap pemadatan, api yang digunakan terlalu besar sehingga membuat pil menjadi terlalu kering dan rapuh. Produk yang cacat seperti itu sudah kehilangan sebagian besar khasiatnya. Bahkan 10 batu kristal pun mungkin tidak akan menarik minat pembeli. Dia menghabiskan 100 batu kristal untuk ini, dan Paviliun Myriad Treasures pasti menertawakannya di belakangnya. Seniman bela diri bermata satu itu tercengang di tempat. Dadanya naik turun karena marah, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia tampak seperti hendak pingsan. Wajah Wen Sengnan menegang. Dia memang salah menilai. Seperti yang dikatakan Jiang Fan, pil ini kualitasnya buruk, dan bahkan 3 kali lipat saja sudah merupakan kerugian besar. Kita semua terkadang melakukan kesalahan, itu tidak berarti apa-apa. Wen Sengnan membela diri dengan wajah memerah. Jiang Fan hanya tersenyum. Pada saat ini, lebih dari separuh barang dalam nampan bundar telah dibeli. Hanya beberapa objek yang tidak diinginkan saja yang tersisa. Beberapa pria kekar, melihat acaranya hampir berakhir, bersiap membawa nampan itu kembali. Tiba-tiba, Jiang Fan melihat sepotong ginseng roh yang layu di dalam nampan. Beberapa akarnya patah. Spirit ginseng kebanyakan diberikan sebagai hadiah daripada untuk digunakan. Oleh karena itu, kelengkapannya sangat dibutuhkan. Kalau tidak, itu tidak bisa diberikan begitu saja. Tidak ada seorang pun yang bertanya tentang spirit ginseng ini karena alasan yang sama. Berapa harga spirit ginseng? Jiang Fan mengambil spirit ginseng yang telah layu dan bertanya. Pria kekar yang bertugas mengatur harga memandang Jiang Fan, yang tampak sangat muda tetapi mengenakan pakaian sekte awan hijau. Tatapannya berkedip, dan dia berkata, 100 batu kristal. Para pengunjung penjualan khusus itu semuanya langsung meringis. Orang-orang paviliun harta karun segudang yang terkutuk ini berhati hitam sepanjang waktu. Ginseng roh yang rusak ini telah melalui lebih dari 10 putaran penjualan khusus, dan bahkan dengan 10 batu kristal, tidak ada yang membelinya. Mereka melihat tuan muda ini terlihat mudah ditipu dan berasal dari sekte awan hijau, kaya raya, jadi mereka ingin memerasnya habis-habisan. Seorang seniman bela diri tua yang baik hati memperingatkan. Anak muda, 100 batu kristal dapat membeli ginseng roh lengkap dengan ukuran dan kualitas seperti ini. Tidak ada gunanya memilih yang cacat di sini. Sebaliknya, kamu seharusnya. Dia bermaksud untuk melanjutkan. Tetapi lelaki kekar itu melemparkan pandangan tajam yang membuatnya takut hingga terdiam. Kemudian, sambil menggosok tangannya sambil menyeringai, dia berkata, Tuan muda, Anda memang memiliki penglihatan yang tajam. Meskipun ginseng roh ini tidak terlihat bagus, ia sudah cukup tua. Dengan 100 batu kristal, Anda akan mendapat untung besar. Jiang Fan mengangguk setuju, itu memang hal yang baik. Baiklah, 100 batu kristal, aku akan mengambilnya. Hai, Wen Sengnan buru-buru menghentikannya, menatapnya seolah-olah dia orang bodoh, apakah kamu tuli? Yang lain dengan baik hati memperingatkan Anda bahwa barang ini tidak bernilai banyak. Mengapa kamu pergi ke arah sebaliknya? Jiang Fan melambaikan tangannya, jangan ikut campur. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan 100 batu kristal dan menyelesaikan transaksi. Wen Sengnan sangat marah dan mengomel, Bibi, lihat orang ini. Apakah ini yang kau sebut mampu? Jelas, dia bodoh. Jiang Fan yang menyelipkan spirit ginseng ke lengan bajunya merasa kesal. Dia berencana untuk memeriksa spirit ginseng secara menyeluruh saat tidak ada orang di sekitarnya, karena seseorang tidak boleh memamerkan kekayaannya. Tetapi jika diejek oleh Wen Sengnan, siapa yang bisa mentolerir hal itu? Dan kamu, seorang kepala rumah lelang, tidak bisa melihat sifat aneh dari spirit ginseng ini. Jiang Fan mengeluarkan spirit ginseng dan menantangnya. Hai, menanyaiku. Wen Sengnan sudah pernah merasa malu sebelumnya. Jika dia malu lagi, dia tidak akan mampu menghadapi pekerjaannya sebagai kepala suku. Kalau begitu, tolong tunjukkan pada kami sisi luar biasa dari ginseng roh ini, Tuan yang mampu. Wen Sengnan menantang dengan kesal. Wen Hongyao mengerutkan kening, Sengnan, jangan kasar. Itu pilihan Jiang untuk membeli apa yang dia inginkan, mengapa kamu peduli? Dia harus berbicara. Dia tidak campur tangan dengan pil pendirian yayasan sebelumnya. Karena dia bukan seorang Soul Master dan tidak punya hak bicara soal pil roh.
Tapi spirit ginseng adalah tanaman herbal. Sebagai master puncak pengobatan, siapa yang lebih mengetahui tentang spirit ginseng daripada dia? Spirit ginseng yang jelas-jelas kualitasnya buruk ini memang tidak ada nilainya. Pengungkapan Wen Shengnan ke publik akan mempermalukan Jiang Fan. Bibi, yang harus dipoles. Jiang perlu pelajaran yang bagus. Wen Shengnan mengabaikannya dan berkata, baiklah, tunjukkan pada kami aspek luar biasa dari spirit ginseng ini. Pria kekar dari Paviliun Myria Treasures, yang menjual spirit ginseng, dengan gembira menghitung batu kristal. Mendengar ini, dia pun tersenyum. Setelah menjual barang yang tidak diinginkan dengan harga tinggi setelah setengah tahun, dia akan mendapatkan sedikitnya 30 batu kristal sebagai komisi. Itu keuntungan besar. Jiang Fan tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia meletakkan spirit ginseng di atas meja, mencabut pedang hitam dari punggungnya, dan menggores permukaan spirit ginseng dengan bilah pedangnya. Dia mengupas lapisan kulit kayu kering, memperlihatkan daging buah spirit ginseng yang kering dan berwarna kekuningan. Wen Shengnan menjulurkan lehernya dan mengangkat sebelah alisnya, lalu berkata, maksudmu daging ini istimewa. Pada saat ini, Jiang Fan melemparkan daging ginseng roh ke samping, seolah membuang sampah. Wen Shengnan tertegun, menatap Jiang Fan seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Dia berbisik, Bibi, apakah ada yang salah dengan kepala Jiang Fan? Dia membuang spirit ginseng, jadi apa yang akan dia tunjukkan? Wen Hongyao juga bingung. Dia tidak mengerti apa maksud Jiang Fan. Hingga, tatapan Jiang Fan terfokus pada meja penuh kulit kayu spirit ginseng. Senyuman terpancar di matanya, dan dia berkata, sepertinya aku mendapat banyak keuntungan. Bab 152 Wakil Presiden Su. Kerumunan orang menjadi bingung. Jiang Fan tiba-tiba menyapu lengan bajunya dan mengumpulkan semua kulit kering di atas meja ke telapak tangannya. Kemudian dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan sebuah bola api segera muncul di telapak tangannya. Dengan suara berderak, kulit keringnya mulai terbakar, berubah menjadi gulungan asap hitam yang menyebar ke udara. Sampai tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Jiang Fan memadamkan api dan membuka telapak tangannya. Kerumunan orang memandang dengan takjub. Mereka melihat tumpukan kulit kering di telapak tangannya sebagian besar telah terbakar. Hanya tersisa sedikit debu emas berkilau. Wen Hongyao memusatkan pandangannya dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Tatapan matanya tiba-tiba berubah. Dia cepat-cepat melangkah maju dengan bantuan tongkatnya, memeriksa dengan saksama, dan berseru, bubuk pengguncang langit. Itu benar-benar bubuk yang mengguncang langit. Ada bubuk penghancur langit yang tersembunyi di dalam kulit ginseng roh itu. Mendengar nama bubuk penggetar langit, seisi tempat menjadi gempar. Tidak mungkin. Apakah itu bubuk legendaris yang meledak saat terkena air dan dapat membunuh bahkan mereka yang berada di alam formasi inti? Barang ini sangat langka, sebutir biji-bijian saja bisa bernilai sangat mahal. Jumlah kecil ini bisa dijual setidaknya seharga 10.000 batu kristal. Ya dewa, kesempatan apa yang telah kulewatkan? Bahan-bahan mahal seperti itu ada di depanku, dan aku tidak menyadarinya. Suara keras orang menepuk paha menggema di tempat itu. Pria kekar yang menghitung batu kristal itu berdiri di sana dengan linglung. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk memuntahkan darah. Ternyata dia bukan orang yang mendapat untung dari Jiang Fan. Jiang Fan lah yang memperoleh keuntungan besar dari paviliun harta karun segudang. Wen Shengnan berdiri di sana dengan mulut ternganga. Dia menatap Jiang Fan dengan tak percaya. Jika pil pendirian yayasan adalah sebuah keberuntungan bagi Jiang Fan, sesuatu yang ditemukan secara kebetulan, maka bubuk yang mengguncang langit itu pasti bukan suatu kebetulan. Bibi, orang ini, bukan, tuan muda Jiang ini, gumam Wen Shengnan. Wen Hongyao tidak lagi menyembunyikan apapun, katanya, anak muda ini memiliki bakat seperti iblis dalam hal tanaman obat. Sekarang kau mempercayainya, bukan? Wen Shengnan mengangguk dengan tercengang. Bahkan bibinya tidak menyadari keberadaan bubuk pengguncang langit itu, namun Jiang Fan dapat mengenalinya sekilas. Menyebut bakatnya sebagai iblis bukanlah suatu hal yang berlebihan sama sekali. Dia akhirnya mengerti mengapa bibinya sangat menyayangi Jiang Fan. Siapa yang tidak menghargai keajaiban seperti itu? Tepat saat itu,
Seseorang yang bertanggung jawab dari paviliun harta karun segudang bergegas datang setelah mendengar berita itu, merasa sangat menyesal saat melihat bubuk yang mengguncang langit di tangan Jiang Fan. Setelah melihat pakaian Jiang Fan dan menyadari bahwa ia adalah murid sekte King Yun, orang itu tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata, "Tuan muda, kami bersedia membeli kembali bubuk penghancur langit itu dengan harga tinggi. 1000 batu kristal, bagaimana kedengarannya?" 1000. Jiang Fan tertawa marah dan berkata, "Karena aku bisa memisahkan bubuk pengguncang langit dari ginseng roh, apakah menurutmu aku tidak tahu apa itu atau berapa nilainya?" Merasa malu, orang yang bertugas itu tertawa lagi, menggenggam tangannya, dan berkata, 8.000 kalau begitu. Harga pasarannya seharusnya sekitar 10.000 batu kristal. 8.000 agak rendah. Namun pembeli yang mampu membeli bubuk penghancur langit itu sangat sedikit, dan menjualnya akan memakan waktu yang sangat lama. Dan dengan pelelangan yang semakin dekat, ia perlu mengumpulkan dana untuk membeli air pemurni Yellow Springs. Adik muda Jiang, barang-barang unik selalu bisa dijual dengan harga tinggi. Bubuk yang mengguncang langit sangat langka, mengapa tidak membawanya ke pelelangan? Harganya pasti akan melebihi 10.000 batu kristal. Wen Shengnan melihat Jiang Fan sedang mempertimbangkan dan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Jiang Fan juga merasa itu masuk akal, jadi dia dengan riang setuju dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya juga punya beberapa bahan yang ingin saya jual melalui rumah lelang Anda. Lihatlah dan buktikan apakah mereka menarik perhatianmu." Oh, Wen Shengnan terkejut. Jiang Fan punya hal-hal baik padanya. Namun dia hanya seorang murid. Melihat bakatnya yang luar biasa, Wen Shengnan tidak berpikir lebih jauh dan berkata, "Ikutlah denganku ke rumah lelang. Ini bukan tempat untuk bicara." Dengan dia secara pribadi memimpin jalannya, Jiang Fan dengan mudah memasuki kediaman tempat para anggota tingkat tinggi rumah lelang itu beristirahat sementara. Saat mereka berjalan, Wen Shengnan menjelaskan, di pelelangan keliling, ada seorang presiden, 2 wakil presiden, ditambah 6 kepala pengurus. Saya adalah salah satu dari 3 kepala pengurus di bawah Wakil Presiden Su. Saya biasanya bertanggung jawab untuk berhubungan dengan berbagai kekuatan besar dan mencari harta karun kelas atas. Jiang Fan mengangguk ringan. Alis Wen Shengnan berkerut karena khawatir, dan berkata, "Akhir-akhir ini aku tidak tampil dengan baik dan belum dapat menemukan harta karun yang unggul. Wakil Presiden Su cukup kritis terhadapku. Kali ini, ketika datang ke kota King Yun, aku masih belum menemukan harta karun yang cocok untuk dipersembahkan ke balai lelang. Saya takut," desah. Dia mendesah berulang kali, merasa sangat pesimis tentang masa depannya. Jiang Fan mengerti. Terjadi persaingan di antara 2 wakil presiden dan 6 kepala pelayan. Siapapun yang dapat menemukan lebih banyak harta akan memperoleh status, keuntungan, dan kehormatan yang lebih tinggi dalam pelelangan. Dia terkekeh dan berkata, "Jika kamu bisa menunjukkan barang-barang yang aku miliki kepada Wakil Presiden Su, aku yakin masalahmu akan mudah diselesaikan." Wen Shengnan mengira Jiang Fan sedang membicarakan bubuk penghancur langit dan menjawab dengan riang, "Seharusnya tidak ada masalah. Bubuk yang mengguncang langit itu tentu saja merupakan harta karun. Ayo, aku akan mengajakmu menemui Wakil Presiden Su." Pada saat itu, di ruang duduk, Wakil Presiden Su Xiangquan menerima Wang Chengjian dan Liu Qingxian. Usianya sekitar 70 tahun. Matanya seperti mata elang, wajahnya tegas, bibirnya tipis dan sempit. Rongga matanya dalam. Dia memberikan kesan yang sangat jahat. Hal ini memang benar adanya. Dia memegang tehnya, melirik acuh tak acuh ke inti binatang di alam pendirian yayasan di atas meja, dan berkata, "Tuan Muda Wang, ini adalah lelang keliling paviliun mekanisme surgawi. Kami hanya menjual harta karun terbaik di dunia. Jika inti binatang di alam pendirian yayasan ini dibawa ke pelelangan, itu akan menurunkan prestise pelelangan kita." Wajah Wang Chengjian sedikit menegang. Dia menambahkan, "Wakil Presiden Su, ini bukan inti binatang pendiri yayasan biasa. Binatang iblis ini hampir mencapai alam formasi inti. Inti iblisnya berbeda dari yang biasa." Su Xiangquan menyesap tehnya dengan acuh tak acuh. Dia berkata dengan datar, "Sangat dekat untuk mencapai alam formasi inti. Tapi itu masih di alam pendirian yayasan, bukan?"
Tuan Muda Wang, tolong bawa ini ke toko di pasar untuk dijual. Ketika kamu memiliki inti binatang formasi inti, maka kembalilah. Wang Chengjian datang dengan percaya diri tetapi pergi dengan perasaan putus asa. Terutama di depan Liu Qingxian. Dia merasa sangat malu. Dia berkata dengan enggan, kalau begitu, aku mengucapkan selamat tinggal. Setelah terdiam sejenak, dia teringat tujuan utamanya datang, yaitu untuk menanyakan tentang pil roh di alam formasi inti untuk Liu Qingxian. Dia kemudian berkata, ngomong-ngomong, Wakil Presiden Su, Nona Mat ini adalah putri dari Master Sekte Awan Hijau kita. Saat ini dia sedang mencari pil roh di alam formasi inti. Aku penasaran apakah lelang ini ada yang tersedia. Ekspresi Su Xiangquan mengeras dan dia berkata, itu adalah informasi rahasia lelang. Presiden melarang membocorkannya. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Sekali lagi, mereka menghadapi perlakuan dingin. Wang Chengjian tidak punya muka lagi. Dia meraih inti iblisnya dan berkata, adik Liu, ayo pergi. Liu Qingxian pun pasrah dan ingin bangun. Wakil Presiden Su ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Sombong dan kasar. Tampaknya mustahil untuk mengetahui informasi orang dalam apapun, jadi dia juga bersiap untuk pergi. Saat dia membungkuk, mutiara Gale, yang terlalu besar dan terkubur di kerahnya, terlepas dan menggantung di udara di depan dadanya. Dia cepat-cepat meraihnya, mencoba menyelipkannya kembali. Namun, tatapan mata Su Xiangquan yang sedang minum teh dengan tenang tiba-tiba menajam, lalu dia berdiri tegak dan bertanya dengan heran, Nona Liu, bisakah Anda membiarkan orang tua ini melihat manik-manik di leher Anda? Liu Qingxian sejenak bingung. Hadiah dari Jiang Fan. Pada saat itu, dia marah dan bahkan tidak mendengarkan penjelasan Jiang Fan tentang barang tersebut. Dia dengan ragu melepaskannya dan menyerahkannya kepada Su Xiangquan. Su Xiangquan memegangnya di telapak tangannya, memeriksanya dengan saksama. Akhirnya, setelah memasukkan sedikit kekuatan spiritual, gumpalan asap hitam mengepul dari permukaan manik-manik itu. Pupil matanya mengecil, dan wajah tuanya berseri-seri karena kegembiraan. Liu Qingxian bahkan lebih bingung. Wakil Presiden Su, apakah barang ini sangat berharga? Su Xiangquan bermain dengan mutiara Gale. Mendengar itu dia tertegun dan tampak terkejut. Kamu memakai benda ini tapi tidak tahu benda apa itu. Bab 153 dikirim ke pintu. Liu Qingxian tampak bingung. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hadiah dari seorang teman, aku lupa apa itu. Sebuah hadiah. Su Xiangquan tercengang. Matanya berbinar ketika dia bertanya, Nona Liu, temanmu ini pasti sangat kaya dan terhormat, kan? Kaya atau bangsawan? Jiang Fan. Seseorang yang pergi memburu binatang iblis bahkan tanpa sumber daya yang layak. Dia menggelengkan kepalanya, mengambil kembali mutiara Gale, dan menggantungkannya di lehernya lagi, sambil berkata, Wakil Presiden Su, apa sebenarnya ini? Su Xiangquan dengan enggan menatap mutiara angin. Kesombongannya sebelumnya berubah saat dia menggosok tangannya dan berkata, Nona Liu, ini adalah mutiara Gale. Itu adalah mata binatang kristal putih, binatang iblis langka dari garis keturunan Kaisar Iblis. Begitu diaktifkan, itu bisa membuatmu seringan burung layang-layang, seolah-olah kamu telah menguasai teknik gerakan tingkat lanjut. Harga pasar, 10.000 kristal. Apa? Mata Liu Qingxian yang indah bagaikan salju melebar saat dia memegang permata kehijauan itu, dan berseru. Berapa? 10.000 kristal. 10.000 kristal, bahkan untuk putri seorang master sekte seperti dia. Itu angka yang sangat besar. Su Xiangquan melambaikan tangannya, 10.000 kristal adalah harga pasaran. Namun, barang ini tak ternilai harganya. Jika dilelang, harganya bisa mencapai lebih dari 10.000. Apa? Liu Qingxian menatap mutiara angin lagi dan lagi, tidak percaya, Wakil Presiden Su, apakah Anda yakin tidak salah? Ini hanya hadiah biasa, bagaimana bisa menjadi harta yang begitu mahal? Su Xiangquan berkata dengan penuh arti, tidak mungkin salah. Kemungkinannya adalah Nona Liu tampaknya tidak memahami kekuatan temanmu itu. Untuk dengan santai memberikan harta tak ternilai senilai 10.000 kristal, ini bukan orang biasa. Liu Qingxian terdiam. Jiang Fan sungguh memberinya harta yang tak ternilai harganya. Hal ini menimbulkan gelombang tak terhitung jumlahnya dalam hatinya.
Memberikan hadiah yang mahal tanpa alasan. Apakah dia mencoba mengungkapkan sesuatu? Mendengar hal itu, jantungnya mulai berdebar kencang. Adik perempuan, siapa senior yang memberikan ini padamu? Wang Chengjian bertanya dengan gugup. Tanpa alasan yang jelas, siapa yang akan memberinya hadiah yang begitu berharga? Bahkan beberapa orang tua saja tidak bisa begitu bermurah hati, kan? Su Xiangquan juga tersenyum dan berkata, Nona Liu, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada orang terhormat ini? Dia memperhatikan bahwa Gale Pearl ini masih baru saja diturunkan. Itu menunjukkan bahwa orang ini mungkin baru saja membunuhnya. Dia mungkin memiliki mutiara Gale lain dan material binatang iblis lain yang sama berharganya. Pertanyaan mereka membuat Liu Qingxian tersadar kembali. Tepat saat dia hendak menolak dan merahasiakan Jiang Fan. Tiba-tiba, dia membeku di tempat. Jiang Fan berjalan masuk bersama seorang wanita berusia 30-an, menghampiri Su Xiangquan. Dia mengantarkan dirinya sendiri sampai ke pintu. Wakil Presiden Su, Wen Shengnan kembali, tampak bersemangat. Su Xiangquan yang beberapa saat lalu tersenyum, berubah masam saat melihat Wen Shengnan. Dia bertanya dengan dingin, bagaimana keadaan di kota? Wen Shengnan menangkupkan kedua tangannya, misi tercapai. Benarkah begitu? Su Xiangquan mengangkat alisnya, apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus? Tunjukkan padaku. Wen Shengnan segera menoleh ke arah Jiang Fan, saudara muda Jiang, tunjukkan wakil Presiden Su. Kali ini, dia yakin Su Xiangquan akan mengakuinya. Ini akan sedikit meredakan krisis. Jiang Fan mengangguk dan tidak segera mengeluarkan White Crystal Beast. Entah mengapa, dia merasakan tatapan mengejek aneh di mata Su Xiangquan terhadap Wen Shengnan. Maka ia hanya mengeluarkan bubuk pengguncang langit untuk menguji keadaan terlebih dahulu. Melihat ini, Su Xiangquan menunjukkan sedikit keterkejutan. Bubuk penghancur langit. Lumayan, kamu menemukan sesuatu yang bagus. Su Xiangquan mengambil bubuk pengguncang langit, dengan hati-hati mengevaluasinya selama beberapa saat, lalu berkata, dan kemurniannya sangat tinggi, tanpa ada kotoran. Sepertinya itu telah disempurnakan oleh seorang master jiwa. Bagaimanapun juga, ini adalah barang yang bagus. Wen Shengnan merasa aneh. Barang ini belum disempurnakan oleh orang lain. Hanya Jiang Fan yang melakukannya. Tetapi keanehan ini segera terlupakan karena suasana hatinya sedang menyenangkan. Dia tampak penuh harap dan berkata, Wakil Presiden Su, bisakah ini dilelang? Su Xiangquan mengangguk, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan memanggil ke arah pintu. Meng Tingting, kemarilah. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik bergaun merah masuk sambil tersenyum, membungkuk, dan berkata, Wakil Presiden Su, ada yang bisa saya bantu? Su Xiangquan menunjuk bubuk pengguncang langit di tangannya, kau melakukannya dengan baik. Anda menemukan bubuk penghancur langit. Saya akan berterima kasih atas kontribusi besar Anda. Bawa tuan muda ini untuk membahas hal-hal spesifik. Sambil berbicara dia memberikan senyuman hangat pada Jiang Fan. Liu Qingxian sedikit mengernyit. Mencuri kredit. Meskipun hal ini biasa terjadi di alam jalur bela diri. Pencurian yang begitu mencolok jarang terjadi. Hal itu membuat Wen Shengnan meragukan telinganya. Dia segera berkata, Wakil Presiden Su, Tuan Muda Jiang adalah seseorang yang saya bawa. Mengapa memberikan penghargaan kepada Meng Tingting? Su Xiangquan menjawab dengan dingin, Meng Tingting butuh sedikit lebih banyak pujian untuk dipromosikan menjadi ketua bintang 5. Anda, sebagai kepala bintang 1, tidak menjadi masalah apakah Anda memiliki lebih banyak atau lebih sedikit penghargaan. Apa? Wen Shengnan tidak tahan lagi. Hal semacam ini sudah sering terjadi sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi ketua bintang 2 sejak lama. Wakil Presiden Su, saya tidak setuju. Su Xiangquan tidak mempedulikannya, tidak setuju, ya. Baiklah, aku punya sesuatu untuk diumumkan. Aku tidak membiarkan orang-orang yang menganggur tetap berada di bawah perintahku. Saya sudah mengajukan permohonan kepada Presiden untuk memindahkan Anda keluar dari bawah saya. Presiden telah setuju dan memindahkan Anda ke bawah komando Wakil Presiden Chen. Mulai sekarang, Anda bukan lagi atasan saya. Jika Anda memiliki keluhan, sampaikan kepada Wakil Presiden Chen. Apa? Transfer dia langsung.
Kepada Wakil Presiden Chen, yang kinerja selalu buruk. Itu sama saja dengan menghancurkan masa depannya. Yang lebih menyebalkan lagi, dia dipindahkan dan kreditnya dicuri sebelum pergi. Namun dia hanya seorang kepala suku. Betapapun sedihnya, dia tidak berani bicara. Dia hanya bisa menahan air matanya dan pergi dengan marah. Jiang Fan menyaksikan dengan dingin. Dia segera mengambil kembali bubuk pengguncang langit dari Su Xiangquan dan mengejar Wen Shengnan. Kakak senior Wen, tunggu sebentar. Su Xiangquan ini, karakternya benar-benar dipertanyakan. Jiang Fan khawatir bahwa harta apapun yang dilelang akan digelapkan olehnya. Apalagi Wen Shengnan adalah keponakan Wen Hongyao. Demi menghormati Wen Hongyao, dia harus mendukung Wen Shengnan. Aku akan pergi bersamamu untuk menemui Wakil Presiden Chen. Aku akan membantumu mendapatkan tanda kesetiaan. Dia berencana membawa sejumlah materi Raja Binatang agar Wen Shengnan bisa mendapat tempat di hati pengawas baru. Wen Shengnan merasa sangat terhibur, sambil sedikit terisak, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, saudara muda Jiang. Meng Tingting, melihat hadiahnya melayang, bergegas mendekat dan memegang erat lengannya. Dadanya yang penuh sengaja bergesekan dengan lengannya sambil merengek, Tuan muda Jiang, mari kita bahas ini dengan baik-baik. Bubuk pengguncang langit akan tetap dilelang, tidak peduli siapa yang mendapatkannya. Kita cari tempat yang privat dulu, ya, dan kita bicarakan pelan-pelan. Dia berbicara menggoda, dengan nada yang menggoda. Memalukan. Jiang Fan merasa jijik, mengguncang tubuhnya, dan menjatuhkannya ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tersentak kesakitan. Yang keterlaluan itu kamu. Su Xiangquan dengan cepat membantu Meng Tingting berdiri dan melotot marah. Aku, Su Xiangquan, menunjukkan kebaikan padamu dengan menginginkan bubuk pengguncang langitmu. Tapi kamu tidak menghargainya. Saat aku menghubungi pemilik binatang kristal putih, bubuk pengguncang langit milikmu mungkin tidak memenuhi syarat untuk dilelang. Jiang Fan berhenti sejenak. Melihat mutiara angin di leher Liu Qingxian, dia tiba-tiba mengerti. Dia berkata dengan penuh arti, tidak perlu. Anda tidak akan bisa menghubunginya. Dengan itu, dia pergi bersama Wen Shengnan untuk menemui Wakil Presiden Chen. Su Xiangquan menatap tajam ke belakang Jiang Fan, bergumam, menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Barang-barangku, hanya Wakil Presiden Chen yang tidak punya prestasi yang akan menyukai bubuk penghancur langitmu. Di sini, hal-hal baik sama lazimnya dengan kotoran. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Kemudian dia tersenyum lagi dan berkata dengan tulus, Nona Liu, tolong beritahu saya siapa orang terhormat yang memberi Anda hadiah itu. Saya ingin berkunjung dan menyampaikan penghormatan saya. Tolong beri saya kesempatan. Wajah Liu Qingxian sudah berubah dingin. Mencoba merayu Jiang Fan tetapi mengutuknya ketika gagal. Setelah mendengar permintaan Su Xiangquan, dia tidak bisa menahan senyum penuh kepuasan. Orang yang terhormat itu, bukankah dia baru saja pergi? Bab 154 tolong kembalilah. Baru saja pergi. Su Xiangquan membeku sesaat. Bukankah hanya Wen Shengnan dan murid muda Sekte Awan Hijau yang dibawanya? Tunggu. Dia berseru, apakah Tuan muda Jiang baru saja memberikan mutiara angin yang melingkari lehermu? Melihat ekspresi terkejutnya, Liu Qingxian merasa sedikit terbelah. Dengan nada menggoda, dia berkata, Wakil Presiden Su, Anda baru saja menyerahkan klien yang membawa harta karun besar kepada Wakil Presiden Chen. Sambil berkata demikian, dia mengangkat lehernya yang seputih salju dan berjalan pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Wajah Wang Chengjian gelap. Dia tidak pernah membayangkannya. Mutiara angin itu sebenarnya diberikan oleh Jiang Fan. Dari mana dia mendapatkannya? Seseorang pasti telah memberikannya padanya. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh binatang kristal putih sendirian? Sementara itu, Wen Shengnan, dengan mata memerah, tiba dengan malu di tempat Wakil Presiden Chen. Wakil Presiden Chen adalah seorang wanita cantik berusia 50-an, dengan nama secantik dirinya, Chen Loyue. Dalam hal kualifikasi dan koneksi, dia jauh lebih rendah daripada Wakil Presiden Su. Oleh karena itu, pada lelang keliling di berbagai tempat, Wakil Presiden Su dengan mudah mengumpulkan sejumlah besar barang lelang yang berharga. Sebaliknya, dia hanya punya sedikit. Dia sudah lama menerima takdirnya.
Pada saat ini, dia sedang memberi instruksi kepada kedua pengawasnya. Alan, pergilah temui tetua Zhao dari puncak bebas. Aku sudah bertemu dengannya beberapa kali. Tanyakan padanya atas namaku apakah dia punya barang untuk dilelang. Xiao Chun, pergilah ke keluarga Luo. Mereka adalah keluarga besar di kota ini dan pasti memiliki harta yang berharga. Pengawas Xiao Chun tampak gelisah. Wakil Presiden Chen, keluarga Luo, Yuner sudah berkomunikasi. Mereka bersedia mengeluarkan beberapa pusaka untuk dilelang. Tapi dia dipindahkan ke Presiden Su. Jika aku pergi ke keluarga Luo lagi, mereka mungkin tidak akan menjamuku. Tepat saat itu, Wen Shengnan tiba, merasa cemas dan membungkuk di pintu. Wakil Presiden Chen, bawahan Wen Shengnan, melapor. Alan dan Xiao Chun, setelah mendengar ini, mengerutkan bibir mereka. Wakil Presiden Su keterlaluan. Mengambil alih bawahan wakil presiden kita yang paling cakap, Yuner, adalah satu hal, tetapi memindahkan bawahannya yang paling tidak kompeten kepada kita adalah hal lain. Hari-hari kita ke depan akan semakin sulit. Jejak ketidakberdayaan yang mendalam juga melintas di wajah Chen Loyue yang anggun dan elegan. Apa yang bisa dia lakukan? Su Xiangquan lebih berpengalaman. Presiden menyukainya dalam segala hal. Masuklah, Wakil Presiden Chen mendesah. Dia tidak menyalahkan Wen Shengnan atas apapun. Pemindahan pengawas berada di luar kendali Wen Shengnan. Wen Shengnan berjalan hati-hati, merasakan penolakan dari dua pengawas lainnya, menyadari bahwa dia perlu membawa beberapa prestasi. Jika tidak, akan sulit mendapatkan persetujuan mereka di masa mendatang. Wakil Presiden Chen, saya membawa seorang tamu yang ingin menitipkan sesuatu untuk dilelang. Oh. Mata Chen Loyue berbinar. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, matanya redup. Wen Shengnan jelas-jelas telah membawa orang ini ke Su Xiangquan terlebih dahulu. Jika hartanya benar-benar berharga, bagaimana mungkin Su Xiangquan melepaskannya? Kemungkinan besar, Su Xiangquan tidak menganggapnya bermanfaat. Wen Shengnan kemudian membawanya untuk mencoba peruntungannya di sini, berharap dia akan menganggapnya berharga. Memikirkan hal ini, dia kehilangan minat. Dia tidak punya niat untuk menilainya. Untuk menghindari mempermalukan Wen Shengnan, dia berkata, biarkan dia masuk. Wen Shengnan segera memberitahu Jiang Fan di luar pintu. Jiang Fan masuk sambil menangkupkan tinjunya, saya Jiang Fan, sedang bertemu dengan Wakil Presiden Chen. Saat melihat pengunjung itu, seorang murid muda, kecurigaannya pun mengukuhkan. Dengan tidak bersemangat, dia bertanya, Tuan Muda Jiang, apa yang ingin Anda titipkan untuk dilelang kepada kami? Jiang Fan hanya mengeluarkan bubuk pengguncang langit untuk menguji karakter Chen Loyue. Penglihatan Chen Loyue tidak kalah dengan Su Xiangquan. Hanya dengan satu pandangan, dia mengenalinya. Semangatnya tiba-tiba terangkat, memperlihatkan ekspresi terkejut, serbuk pengguncang langit. Dan kemurniannya sangat tinggi, itu barang langka. Alan, cepat sajikan teh untuk Tuan Muda Jiang. Alan segera berdiri untuk menyambutnya. Dia tidak lagi memandang Wen Shengnan dengan pandangan meremehkan seperti sebelumnya. Wen Shengnan menghela napas sedikit lega. Merasa semakin berterima kasih kepada Jiang Fan atas dukungannya, kalau tidak, hari ini pasti sangat memalukan. Silakan duduk, Tuan Muda Jiang. Chen Loyue dengan hangat menyapa Jiang Fan, dan bertanya, berapa harga yang Anda rencanakan? Jiang Fan berkata, 10.000. Chen Loyue mengamati bubuk pengguncang langit dengan saksama sejenak, lalu berkata, terlalu sedikit, barang ini seharusnya bisa laku 12 hingga 13.000. Jika Anda percaya kepada saya akan mengatur agar barang ini dilelang. Biaya penanganannya juga bisa dikurangi sedikit. Melihatnya begitu tulus, Jiang Fan merasa lega. Dia bisa mempercayakan bahan-bahan milik Raja Binatang padanya. Pada saat ini, Su Xiangquan bergegas mendekat dengan cemas. Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Jiang. Dia berlari mendekat sambil terengah-engah dan berkata, kita bisa membicarakan ini, mari kita bicarakan dengan baik-baik. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Saya mendukung kakak senior Wen, itu sebabnya saya datang ke rumah lelang. Kemanapun dia pergi, aku akan pergi. Su Xiangquan sangat menyesal.
Mengetahui bahwa Wen Sengnan telah membawa pulang seorang pelindung besar, dia tidak akan memindahkannya dengan alasan apapun. Dia buru-buru berkata, kalau begitu saya akan pergi dan meminta presiden untuk segera memindahkannya kembali. Saya mohon Tuan Muda Jiang untuk memberi kami kesempatan. Ledakan. Chen Loyue tidak tahan lagi. Dia membanting telapak tangannya ke atas meja. Su Xiangquan, kau keterlaluan. Itu hanya bubuk yang mengguncang langit, apakah pantas untuk melakukan hal sejauh itu? Di masa lalu, dia mentolerir dia memaksakan kekuasaannya. Kali ini dia memindahkan bawahannya yang paling cakap, dan memaksakan bawahannya yang berkinerja buruk padanya. Sekarang, dengan bawahan itu yang membawa sedikit jasa, Su Xiangquan ingin mengambilnya kembali. Untuk apa dia membawanya, Chen Loyue? Apa yang paling tidak dapat ditanggungnya adalah Wen Sengnan hanya membawa bubuk pengguncang langit. Meskipun berharga, itu bukanlah harta yang tak ternilai. Berhargakah untuk meraih prestasi seperti itu? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?